kenapa kejadian di layar komputer para pialang saham di Jakarta bisa bikin harga nasi Padang terancam naik. Padahal ekonomi kita diprediksi tumbuh sampai 5,6% tahun ini. Dan inflasi juga terjaga. Lalu, laporan keuangan banyak perusahaan juga tidak buruk-buruk amat. Jadi dari mana datangnya badai ini? Kenapa kita harus peduli dengan apa yang terjadi di pasar saham? Tombol jual saham ditekan massal dan investor asing menjual saham-sahamnya. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan bahas mengenai pasar saham di Indonesia. Tapi, kita tidak akan bicara pakai bahasa teknis yang bikin pusing. Kita akan bicara soal kita. Soal uang di saku celana teman-teman semua. Kita akan jawab pertanyaan, kenapa kejadian di layar komputer para pialang saham di Jakarta bisa bikin harga nasi Padang terancam naik? Lalu yang terpenting, kenapa kita harus peduli dengan apa yang terjadi di pasar saham? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya ingin mengingatkan satu pemahaman yang mungkin sering terlupakan. Banyak orang berpikir pasar saham itu cuma tempat orang kaya bertaruh dan main judi. Padahal, pasar saham itu adalah sebuah leading indicator. 5, 4, 3, 2, 1. Bayangkan, Anda sedang menyetir mobil di jalan tol. Ada dua cara untuk melihat kondisi jalan. Pertama, melihat kaca spion. Di ekonomi, kaca spion itu adalah data seperti pertumbuhan ekonomi atau angka pengangguran. Data ini keluar setelah kejadiannya terlewat. Kita tahu, ekonomi bagus atau jelek setelah kita melewatinya. Yang kedua, melihat kaca depan. Nah, pasar saham adalah kaca depan mobil kita. Pasar saham bergerak berdasarkan ekspektasi masa depan. Kalau investor melihat ada lubang besar di jalan 1 kilometer di depan, mereka akan rem sekarang. Jadi, kalau pasar saham jatuh, itu bukan cuma karena kondisi hari ini buruk. Tapi karena pasar melihat ada masalah ekonomi yang akan timbul. Di sini, pasar memberi sinyal bahaya sebelum bahaya itu sampai ke dapur kita. Itulah kenapa kita harus peduli. Karena jatuhnya pasar saham adalah sinyal. Hati-hati, jalan di depan rusak. Sekarang, mari kita bahas lubang besar yang dilihat oleh pasar. Kita putar waktu mundur sedikit ke hari Rabu tanggal 28 Januari 2026. Bursa Efek Indonesia hentikan sementara perdagangan saham selama 30 menit setelah indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari 8%. Langit Jakarta mendung saat itu. Tapi badai yang sebenarnya terjadi ada di layar komputer Bursa Efek Indonesia. Di hari itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG, yaitu angka rata-rata harga saham seluruh perusahaan di Indonesia, tiba-tiba terjun bebas. Indeks harga saham gabungan kita yang sebelumnya sempat mencetak rekor di level 9 ribuan, tiba-tiba ambruk. Tidak tanggung-tanggung, penurunannya mencapai lebih dari 7% dalam satu hari perdagangan. Bahkan sempat menyentuh 8% sebelum akhirnya perdagangan sementara dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai mekanisme rem darurat otomatis ketika pasar jatuh terlalu dalam dan terlalu cepat. Jadi bayangkan, kalian punya toko. Biasanya sehari-hari ramai pembeli. Tiba-tiba di hari Rabu itu semua orang lari.
Tidak ada yang beli. Malah tetangga pada teriak, toko ini mau bangkrut. Nah, nilai toko kalian yang tadinya mahal, mendadak jatuh cuma dalam hitungan jam. Itulah yang terjadi. Pasar saham kita mengalami apa yang disebut flash crash. Pertanyaannya, mengapa terjadi? Padahal, ekonomi kita diprediksi tumbuh sampai 5,6% tahun ini. Dan inflasi juga terjaga. Lalu, laporan keuangan banyak perusahaan juga tidak buruk-buruk amat. Jadi dari mana datangnya badai ini? Ternyata penyebabnya karena satu hal, hilangnya kepercayaan. Pada tanggal 28 Januari lalu, sebuah laporan dari Lembaga Keuangan Internasional menyampaikan bahwa ada masalah serius dalam transparansi data kepemilikan saham dan konsentrasi kepemilikan yang berlebihan pada beberapa saham dengan kapitalisasi besar. Investor asing, yaitu orang-orang bule yang simpan triliunan rupiah di sini, menjadi kaget. Investor asing merasa mereka bermain dalam gelap dan sebagian merasa dibohongi. Ada saham-saham yang harganya naik tidak masuk akal, tapi tidak jelas siapa yang menggerakkan. Sehingga mereka menjadi panik. Tombol jual saham ditekan massal dan investor asing menjual saham-sahamnya. Akibatnya, harga-harga saham banyak perusahaan berguguran dan triliunan rupiah uang kabur ke luar negeri dalam waktu 1 hari. Kejadian ini adalah tamparan keras. Itu adalah hari di mana pasar modal kita dibilang tidak transparan. Jadi, harga-harga saham jatuh bukan karena ekonomi kita hancur, tapi karena tata kelola pasar modal kita dianggap tidak cukup baik untuk standar global tahun 2026 ini. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan sejuta umat. Mas, saya kan cuma karyawan yang terima gaji, atau saya cuma jualan online. Biarin aja lah saham hancur. Emang pengaruh? Jawabannya, ngaruh banget. Paling tidak ada 3 alasan kenapa ini mempengaruhi kita. Yang pertama, terkait tabungan masa depan teman-teman semua. Apakah kalian punya BPJS Ketenagakerjaan? Atau orang tua kalian pensiunan PNS yang terima uang pensiun setiap bulan? Atau kalian ikut asuransi swasta? Nah, uang iuran kalian untuk itu sebagian disimpan dan diputar di pasar saham agar nilainya bisa berkembang. Ketika pasar saham rontok seperti kejadian tanggal 28 Januari kemarin, nilai aset BPJS dan dana pensiun ikut rontok. Dividen atau bagi hasil yang harusnya kalian terima nanti bisa jadi menyusut drastis. Jadi, secara tidak langsung, celengan kita semua boncos. Yang kedua, tertundanya pembukaan lapangan kerja baru. Pasar saham itu sejatinya adalah salah satu tempat perusahaan mencari modal. Misal, ada perusahaan roti mau buka pabrik baru dan butuh 1.000 karyawan. Mereka jual saham buat dapat uang untuk bangun pabrik dari pasar saham. Kalau pasar saham lesu dan investor kabur, perusahaan roti batal dapat uang. Batal bangun pabrik artinya batal buka lowongan kerja. Jadi, kalau indeks saham merah terus, siap-siap saja lowongan kerja di Job Street bakal makin sepi tahun ini. Yang ketiga, memicu kenaikan harga barang atau inflasi. Bila investor asing kabur dari pasar modal, mereka akan keluar dari Indonesia membawa dolar. Ketika dolar jadi langka, harga dolar naik. Kalau dolar naik, maka barang impor jadi mahal. Harga tahu dan tempe yang kedelainya impor juga naik. Akibatnya, harga nasi Padang yang biasa kita beli juga bisa naik. Sehingga, drama di bursa saham itu ujung-ujungnya bikin uang belanja di rumah jadi berkurang. Jadi teman-teman, ibaratnya, pasar saham itu ramalan cuaca buat ekonomi rumah tangga kita. Kejadian tanggal 28 Januari 2026 yang lalu memang ujian bagi pasar saham Indonesia. Pasar saham kita sedang demam. Tapi ingat, demam itu tanda tubuh sedang melawan penyakit supaya jauh lebih kuat. Ini adalah wake up call yang tentu mahal,
tapi sangat diperlukan agar pasar saham kita berbenah. Namun harus diingat, Indonesia ini pasar yang besar. Kita punya 280 juta orang yang butuh makan, butuh bank, butuh pulsa, butuh mobil, dan lain-lainnya. Selama kita masih beraktivitas, perusahaan-perusahaan itu akan tetap untung. Dan pasar saham akan hijau kembali. Jadi, mari kita fokus kerja, fokus atur keuangan rumah tangga, dan percayalah, badai pasti berlalu. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.